sempat dianggap remeh karena menjadi tim debutan di round 3. Namun secara mengejutkan, timnas Indonesia berhasil menahan 2 tim unggulan di grup C, Arab Saudi dan Australia. Bahkan kini persaingan round 3 terutama di grup C semakin seru dan menarik untuk dinantikan. Terutama saat melihat 2 pertandingan timnas Indonesia yang cukup mengesankan. Dan kini, anak asuh Shin Tae-yong bahkan berani target finish di peringkat kedua atau otomatis lolos ke Piala Dunia 2026. Lantas bagaimana cara timnas Indonesia bisa taklukkan grup neraka? Memang harus diakui, kalau grup C babak kualifikasi Piala Dunia round 3 menjadi salah satu grup paling panas dan penuh dengan kejutan. Dalam grup yang dihuni oleh Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, China, dan Indonesia. Persaingan ketat terjadi sejak 2 laga perdana, ketika tim-tim yang difavoritkan seperti Australia dan Arab menjalani laga yang sulit. Difavoritkan untuk langsung lolos ke putaran final Piala Dunia bersama dengan Jepang, pasukan Graham Arnold timnas Australia justru belum sekalipun menang. Di mana seperti kita tahu, kalau dalam 2 laga awal, mereka kalah secara mengejutkan dari Bahrain sebelum ditahan imbang oleh Indonesia. Sedangkan Arab Saudi, mereka juga terkejut saat gagal meraih kemenangan kontra Indonesia di kandang sendiri. Untungnya saat bertandang ke China, mereka berhasil meraih kemenangan dramatis 2-1. Dan untuk Bahrain, sempat menang atas Australia, mereka pada akhirnya dibantai 5-0 oleh Jepang. Sementara timnas China menjadi tim paling menyedihkan ketika 2 kali kalah di 2 laga awal mereka, yakni kalah 7-0 lawan Jepang dan juga 1-2 atas Arab Saudi. Dan sampai sejauh ini Jepang masih difavoritkan yang bakal menjadi juara grup. Karena jika berkaca dalam 2 pertandingan awal mereka, sudah mencetak total 12 gol dari 2 pertandingan saja. Dan jika kita melihat hasil pertandingan di 2 laga perdana grup C, sekarang kita akan bicarakan soal peluang timnas Indonesia di 2 laga selanjutnya. Seperti kita tahu, kalau di Oktober nanti Indonesia akan bertanding 2 kali. Pertama mereka akan terbang ke Bahrain pada 10 Oktober untuk melawan Bahrain. Dan yang kedua, timnas akan terbang ke China untuk menghadapi pasukan tirai bambu pada 5 hari setelahnya. Artinya, 2 partai akan dimainkan di kandang lawan langsung. Berbicara soal 2 laga itu sendiri, timnas memiliki target sapu bersih. Seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum Erick Thohir usai laga kontra Australia dari dalam ruang ganti. Ia mengatakan, jika timnas Indonesia ingin ke Piala Dunia, maka tim Garuda harus bisa mengumpulkan 15 poin. Dan untuk mencapainya, maka harus menang di laga kontra China dan Bahrain. Hal yang ditanyakan kepada para pemain yang kemudian dijawab dengan penuh keyakinan. Jika di bulan depan, mereka bisa melakukannya. Sementara itu, apa yang disampaikan Erick Thohir di depan para pemain timnas di ruang ganti itu sendiri diperkuat oleh optimisme dari Justin Hubner. Ditanya soal peluang menghadapi Bahrain dan China, Justin yakin untuk mendapatkan 6 poin dan menang. Next games, China and Bahrain. I think we should get 6 points. China, that they will make the game far away in the stadium. What's your comment about it? We should not have any excuse. We should beat them. I think we played well today. If we can play like this against Australia, then I think they are good players. It's good for the team. I think we are good. Where you go after this? You still England. Huh? England. China dan Bahrain waspadai Indonesia. Meski Bahrain berhasil mengalahkan Australia, namun kemenangan itu dianggap hanya keberuntungan semata. Karena seperti kita tahu, kalau gol Bahrain bukan murni dari pemain mereka sendiri,
melainkan kesalahan dari pemain Australia yang cetak gol bunuh diri. Bahkan hal itu kembali dibuktikan saat mereka ditumbangkan Jepang dengan skor 5-0. Bahrain bukanlah tim yang kuat-kuat banget, dan timnas Indonesia bisa memanfaatkan hal tersebut untuk mencuri poin ketika bertandang ke markas Bahrain bulan depan. Sedangkan China, tim yang bakal berbuat curang kepada timnas Indonesia ini, benar-benar sangat apes di dunia pertandingan awal round 3. Di mana seperti kita tahu, kalau China baru saja dibantai Jepang dengan skor 7-0. Lalu saat bermain di kandang, harus mengakui keunggulan Arab Saudi dengan skor 2-1. Artinya, China menjadi satu-satunya tim di grup C yang belum meraih poin sama sekali. Dan hal itu bisa dimanfaatkan Indonesia untuk mencuri poin dari China saat bertandang ke Shanghai pada bulan depan. Karena seperti kita tahu, para punggawa timnas mulai menemukan kepercayaan diri setelah berhasil menahan 2 tim unggulan Piala Dunia, Arab dan Australia. Dua pemain keturunan baru terus dikebut Pak Erik. Untuk mencapai target besar, lolos ke putaran final Piala Dunia, tentu masih banyak hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan dari skuad timnas Indonesia. Dan hal itu juga sudah disadari oleh Coach Shin maupun PSSI. Terbaru untuk meningkatkan kualitas timnas demi mencapai 6 poin target menghadapi China dan Bahrain, PSSI sudah memastikan jika mereka akan mempercepat proses perpindahan federasi 2 pemain keturunan timnas. Keduanya adalah Messil Gers dan juga Eliano Reinders. Kita banyak bertahan, attack-nya belum maksimal. Mungkin nanti dengan perlu latihan dan penataan pemain seperti Eliano, mungkin counter attack-nya bisa lebih bagus lagi. Kalau Messil Gers, saya rasa kekuatan defense kita tambah lagi. Jadi ya kita coba perbaiki setiap bulan. Pak Menpora sudah tanda tangan, Mensesnek sudah tanda tangan, Pak Presiden besok tanda tangan. Nanti tinggal proses di DPR supaya Oktober tanggal 15 mereka bisa memperkuat Indonesia untuk pertandingan di luar negeri, di Bahrain dan di China. Ujar Erick Thohir, sumber kompas.com. Jika 2 pemain ini bisa masuk, kami memiliki keyakinan jika Mes bisa membuat lini bertahan kita makin kokoh dan tentu saja makin sulit untuk ditembus lawan. Sekarang coba bayangkan kita punya trio Justin, Jay Itzas, dan Messil Gers, pemain bertahan muda terbaik di Eredivisie. Sedangkan untuk Eliano, pemain ini kami pastikan akan menambah kekuatan di lini serang. Kita akan mengatakan, Ragnar, kamu gak akan sendiri berjuang berlari ke sana kemari. Karena Eliano siap jadi partner untuk menciptakan banyak peluang di pertandingan nanti. Semoga juga selain 2 pemain itu, kita juga bisa mendapatkan Ole Romani hingga Mauro Silstra sebagai ujung tombak yang mematikan. Dan jika semua rampung sesuai target, mengamankan 6 poin di laga tandang pada bulan depan bukan suatu hal yang mustahil. Apalagi dengan hasil yang cukup baik di 2 laga awal, membuat para pemain timnas semakin percaya diri untuk bisa membawa Indonesia otomatis lolos ke Piala Dunia 2026. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.